Shalom Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas, kita mendengarkan firman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari baru ini, Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, renungan harian di hari Sabtu 18 April 2026 tertulis dalam Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dalam bahasa Batak, dungi di doksi Joshua ma tubang soit. Manguras mahamu, ay marsogot ma bahenon di jahuba akahalongangan di tonga-tonga muna. Saudara, apa itu hidup kudus? Apakah dengan mengasingkan diri dari dunia, dari pergaulan? Tidak. Tetapi hidup kudus adalah tetap bergaul, tetapi terpisah secara karakter dan memiliki nilai-nilainya Tuhan di dalam diri kita. Seperti alat peraga berikut. Ini adalah air kotor yang kita ibaratkan sebagai dunia yang berkompromi dengan dosa. Iri, dengki, flexing ada di sini. Ini adalah minyak. Kalau kita mencampurkan minyak dengan air, kita melihat bahwa minyak tidak pernah bersatu dengan air. Air kotor adalah dunia, minyak itu adalah diri kita yang tidak mau bersatu dengan air. Begitulah hidup kudus. Mari kita lihat nas Alkitab kita ini, yaitu berkatalah Yosua kepada bangsa, kuduskanlah dirimu. Mereka akan berjalan menyeberangi sungai Yordan. Mereka akan menuju tanah perjanjian. Sehingga mereka harus, saudara, bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Mereka akan menuju tanah perjanjian. Mereka menemukan kesulitan bagaimana cara menuju tanah perjanjian. Yosua mengatakan, kuduskanlah dirimu. Masalahnya ada di sungai, solusinya ada di dalam hati. Bangsa Israel menguduskan dirinya dengan berpantang melakukan dosa dan mencuci pakaiannya. Kemudian mengapa mereka harus menguduskan diri? Karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Nah, karena itu kita melihat bangsa Israel setia taat kepada Tuhan, artinya mereka percaya walaupun belum melihat. Besok jodoh mungkin datang, besok sakit akan sembuh. Lakukan kekudusan hari ini, besok keajaiban akan datang. Seperti keajaiban yang terjadi pada bangsa Israel. Sungai Yordan terbelah sehingga mereka dapat berjalan di dasar laut yang kering. Mereka sampai ke tanah perjanjian dengan selamat. Luar biasa penyertaan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita lihat bagaimana kita melakukan kekudusan di tengah digital yang semakin canggih ini. Jika di sosial media kita melihat berbagai kejadian, stop, kuduskan diri. Jangan ikut menyebarkan hoax. Jika kita melihat teman kita melakukan flexing, pamer kekayaan untuk mendapatkan pengakuan dan manusia untuk mendapatkan pengakuan sehingga orang lain terkesan, kuduskan diri. Kekayaan yang ada pada kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Saat bekerja, lakukanlah pekerjaanmu dengan menganggap pekerjaanmu adalah sebuah ibadah kepada Tuhan, sehingga kita jujur dalam bekerja. Di dalam dunia, kemudian mari kita kudus, menjaga kekudusan. Kemudian mari kita menjaga kekudusan relasi kita dengan pasangan kita. Jangan kita melakukan micro-chatting di aplikasi pesan, yaitu tindakan yang diam-diam. Chatting genit kepada pasangan orang, kepada lawan jenis, curhat berlebihan kepada lawan jenis. Bapak Ibu, jaga kekudusan, jaga kekudusan hubungan kita dengan pasangan kita, jaga batasan yang sehat dengan lawan jenis. Saudara, hidup kudus hari ini bukan tentang menjadi suci tanpa celah,
tetapi tentang konsistensi untuk memilih nilai-nilai Tuhan di atas keinginan daging. Kita tidak sanggup kudus sempurna. Itu sebabnya Yesus datang. Dia kudus 100%, mati menggantikan kita yang berdosa. Sekarang Roh Kudus tinggal di dalam kita supaya kita bisa hidup kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kami untuk hidup kudus di dalam keseharian kami. Mampukan kami Tuhan hidup kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.